Sampurasun, kumadamang tepang deui sareng Ibu Novi Rosdiani dina materi munggaran di kelas 10. Anu kahiji nyaeta materi ngeunaan tarjamahan. Urang tingali PowerPoint-na. Sataacana Ibu bade ngadogikeun atau mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran terjemahan. Anu kahiji tujuanna nyaeta kalian bisa menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau sebaliknya. Yang kedua, paham akan teks terjemahan. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana sih langkah-langkah menerjemahkan yang baik atau membacakan hasil terjemahan. Yang keempat adalah bisa membenarkan, bisa mengoreksi hasil terjemahan dengan baik. Oke, yang selanjutnya adalah wangenan dari terjemahan. Wangenan itu adalah pengertian, di mana istilah dari terjemah itu sendiri asalnya dari bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan translation. Terjemahan yaitu salah satu proses memindahkan suatu amanat dari bahasa sumber ke bahasa lain. Contohnya adalah dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Atau disebut juga atau istilah lainnya adalah alih bahasa. Oke, yang kedua nyaeta wanda terjemahan atau bentuk dari terjemahan. Ada beberapa bentuk. Anu kahiji aya bentukna terjemahan interlinear, di mana terjemahan interlinear ini adalah terjemahan perkecap dari setiap rangkaian kecap dari bahasa asalnya. Biasanya susunan dan bentuk dari terjemahan itu sesuai dengan bahasa asli atau bahasa sumber yang akan diterjemahkannya. Yang kedua adalah terjemahan formal atau harfiah. Itu adalah terjemahan yang biasa dipakai untuk memindahkan dari bahasa naskah atau dari bahasa sumber ke bahasa yang lain. Yang ketiga ada terjemahan dinamis atau fungsional, yaitu memindahkan bahasa dengan mempertahankan makna yang ada dalam bahasa sumber. Yang keempat adalah terjemahan saduran. Terjemahan saduran ini adalah hasil terjemahan yang bebas, yang mementingkan amanat, tapi cara pengucapannya, cara penyampaiannya itu menggunakan bahasa sendiri. Contohnya adalah terjemahan sastra, terjemahan faktual, dan parafrase. Yang kelima ada terjemahan budaya. Terjemahan budaya yaitu menerjemahkan makna tapi dengan menyesuaikan kebudayaan sasaran yang ada. Yang terakhir adalah terjemahan otomatis, yaitu terjemahan yang menggunakan alat untuk memindahkan bahasa yang satu atau bahasa sumber ke bahasa yang lain atau disebut bahasa sasaran. Yang paling mudah sebetulnya adalah terjemahan otomatis, karena kita cuma tinggal memindahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tapi kendalanya ketika tidak semua kata yang diterjemahkan itu bisa sesuai dengan makna atau tujuan yang dimaksudkan pada bahasa sumber atau bahasa awalnya. Kemudian ada yang dinamakan padika narjamahkeun atau langkah-langkah menerjemahkan, di mana langkah-langkah menerjemahkan ini yang pertama adalah harus setia, karena di sini kesetiaan penyampaian makna itu harus tetap tersampaikan dalam bahasa terjemahan. Harus memunculkan kejujuran, tidak boleh melebih-lebihkan dan tidak boleh mengurang-ngurangkan. Yang kedua adalah memperhatikan dengan sangat serius antara semangat dan suasana pada karangan yang asli. Jadi jangan sampai kita melebih-lebihkan bahasa yang ada dalam teks sebelumnya. Yang ketiga adalah hasil terjemahan itu harus sesuai dengan karangan yang asli. Kembali lagi ke poin utama, yaitu harus setia, di mana
Kita itu tidak cuma menerjemahkan, tapi kita memindahkan arti atau makna atau amanat yang ingin disampaikan dalam satu bahasa sumber ke bahasa yang akan menjadi sasarannya. Secara singkatnya, proses menerjemahkan itu yakni adalah memeriksa atau analisis, memindahkan atau transfer, dan membangun kembali atau restructuring. Oke. Ya, sakitu panginten anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Sampurasun.